dan gratis. Inilah yang disebut Presiden Prabowo memberikan karpet merah bagi rakyat kecil. Karena kebijakan ini hanya berlaku buat MBR. Apa itu MBR? Masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas. Tantangan kami adalah dalam soal rumah subsidi, dari Presiden ada dua hal. Yang pertama, bagaimana tepat sasaran. Nah, untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan Bappenas dan BPS, karena yang diminta untuk memberikan data adalah BPS. Nah, kita sudah meminta data namanya MBR. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, itu masyarakat berpenghasilan rendah itu nanti by name, by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran. Yang kedua, kementerian kami, saya sudah tugaskan eselon 1 saya, ada 8 orang termasuk saya, untuk mengecek bagaimana kualitas rumah subsidi. Sebagian besar pengembangnya berkualitas dan bagus. Hanya sebagian kecil, ya, yang seperti kami temukan, contoh di Bekasi, tidak hujan aja banjir. Ya, ada belum setahun lantainya udah naik. Dan banyak lagi contohnya, ya tentunya kita diminta untuk memastikan jangan nanti kuotanya meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas. Kemudian kita selama ini kan biasa mendengarkan karpet merah buat investor. Nah, Presiden Prabowo selain buat investor, beliau justru juga mengutamakan karpet merah buat rakyat kecil, buat masyarakat berpenghasilan rendah. Buktinya apa? Buktinya PBG itu dulu IMB. PBG itu dulu bayar, sekarang gratis. Ya, persetujuan bangunan gedung. Yang kedua, BPHTB, biaya asal tanah dan bangunan, dulu bayar tuh 5%, sekarang gratis. Yang ketiga, itu PPN di bawah 2 miliar gratis sampai bulan Juni ini. Kemudian itu yang tadi saya sebut 3 adalah yang tadinya bayar jadi gratis. Kemudian yang 1 yang tadinya lama jadi cepat adalah pengurusan PBG. Tadinya itu ngurus PBG 45 hari. Nah, kemudian saya sudah mengeluarkan kebijakan 10 hari harus selesai. Ternyata luar biasa, kita menemukan seperti di Sumedang, di Subang, di Kota Tangerang, itu bisa sekitar di bawah 1 jam. Bahkan sekitar 2 bulan lalu ya, atau sebulan lalu saya lupa, 2 bulan lalu, saya ke Badung dan ke Gianyar, itu di Badung 17 menit, di Gianyar 14 menit. Itu selesai. Nah, yang luar biasa tadi, waktu saya conference call dengan Kapolda Kalimantan Barat, ternyata di Pontianak itu sudah bisa sekitar 10 menit. Artinya apa? Sudah ada suatu hal yang sangat progresif dalam pelayanan publik di Indonesia. Yang tadinya ngurus izin untuk PBG untuk rumah itu 45 hari, di Pontianak sudah bisa 10 menit, di Bali sudah bisa 17 menit, di Jawa Barat rata-rata di bawah 1 jam. Dan gratis. Inilah yang disebut Presiden Prabowo memberikan karpet merah bagi rakyat kecil. Karena kebijakan ini hanya berlaku buat MBR. Apa itu MBR? Masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya kalau dia berpenghasilan menengah dan atas, dia tetap harus bayar. Nah, ini yang saya sampaikan, dan mohon doanya nanti pada waktunya Presiden Prabowo akan menjelaskan bagaimana support dari negara kepada perumahan. Saya tahu, tapi nggak boleh saya ngomong ya. Nanti pada waktunya Presiden yang bicara, karena itu kejutan yang bagus sekali. Nanti deh ya, itu pokoknya Presiden Prabowo ya. Saya sudah sampaikan karena itu jumlahnya sangat signifikan. Yang bicara itu nanti pada waktunya Presiden Prabowo. Saya ini kan hanya pembantunya, ya hanya menteri ya.
Jadi saya juga mesti tahu diri, itu bukannya porsinya saya. Nanti pada saatnya diomongin. No comment. Udah. Gimana? Kita tentu akan sama, kan kita selalu bekerja dengan BNPB. BNPB itu udah biasa kerja sama kita. Contoh, kita sama kepala BNPB itu sama-sama ke Flores Timur. Waktu Gunung Lewotobi laki-laki. Nanti di situ BNPB akan kasih masukan sama kita, rapat koordinasi. Biasanya kalau jumlahnya tidak terlalu besar, BNPB yang tanganin. Tetapi kalau jumlahnya besar, kami yang menangani. Nanti pemerintah daerah, kalau memang dibutuhkan besar, itu akan koordinasi. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, dulu Menko-nya Pak Pratik yang nanganin. Nanti ada Menteri Keuangan, ada Menteri Sosial, ada PU, ada kami, untuk bisa bekerja sama. Nah, BNPB lagi bekerja, sudah diturunkan sana. Nanti biasanya kita akan rapat koordinasi berdasarkan hasil temuan dari BNPB. Kami pada dasarnya siap untuk bisa mensupport di daerah-daerah bencana. Ya, kami pada dasarnya siap, tapi saya katakan tadi, kalau jumlahnya tidak besar, perumahan yang dibutuhkan, pada umumnya BNPB itu menangani sendiri. Karena dia sudah punya sistem yang bagus. Kebetulan kan kepalanya sahabat saya, dia sudah punya sistem. Begitu dia besar, dia akan bekerja sama dengan kami. Gitu ya. Pak, soal SBM perumahan di pemerintah gimana Pak? SBM perumahan yang buat 3 juta rumah itu Pak? Ya, kita sampaikan tadi, kita nih ada 4 isu yang paling utama, 5 deh. Kalau perumahan itu nomor 1 adalah soal lahan. Lahan perumahan itu kita dapat dukungan banyak sekali. Dari BUMN, BUMN-nya ada 3. 1 kereta api, 2 Perumnas, 3 PTP. Yang kedua dari Seknek. Seknek dari mana? Kemayoran, Kalibata, sama GBK. Yang ketiga dari keuangan. Keuangan itu saya udah survei di Bekasi, tapi yang paling ideal adalah ex-BLBI yang ada di Lipo Karawaci. Itu ideal banget. Saya udah lihat kenapa ideal, di pinggir jalan raya tidak ada warga yang menghuni. Jadi kita akan bikin skimnya segera untuk yang Lipo Karawaci. Nah, kemudian yang keempat dari Pak Nusron, dari ATR. Pak Nusron sudah menyerahkan data sekitar 70.000 hektar tanah yang idle. Jadi itu satu soal lahan, kedua pembiayaan. Nah, berkat kepercayaan publik yang begitu besar kepada Presiden Prabowo, juga internasional itu yang 3 yang udah datang, yaitu investor dari Qatar, dari UAE, dan dari Turki. Itu juga berkat bantuan Ketua Satgas Pak Hasim. Jadi saya ini unik ya, ada Ketua Satgasnya namanya Pak Hasim. Nah itu investornya itu komunikasi dan networking dari Pak Hasim, dan Pak Hasim sangat membantu kami. Dengan Satgasnya ada Pak Boni Minang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah tepat sasaran, yang keempat adalah kualitas. Nah kualitas ini antara misalnya APBN, kemudian rumah subsidi, sampai kepada rakyat jembatannya apa? Pengembang. Pengembang ini sangat menentukan kualitas daripada rumah subsidi itu. Ya, saya kasih contoh, ada pengembang yang bagus, rumahnya bagus, jalannya bagus, nggak banjir. Ada pengembang yang nggak bagus, ya banjir dan segala macamnya banyak kekurangan. Makanya penting sekali kita memilih pengembang yang benar. Udah ya, ada 4 poin. Oh ya, 5 tadi regulasi. Regulasi itu tadi yang saya katakan tadi, PBG, BPHTB, PPN, karena kita harus berpikiran selama ini kita hanya berpikir karpet merah bagi investor. Pak Prabowo perintahkan saya, Menteri PKP, buat kebijakan karpet merah bagi rakyat kecil. Nah, saya sudah buat tadi, 4 kebijakan tadi. Ya, kita memang ada banyak sekali yang kita lagi perbaikan dan disiapkan lembaga. Contohnya nanti adalah undang-undangnya sudah ada, PP-nya sudah ada, tapi selama ini belum pernah dijalankan. Nanti akan saya jalankan, yaitu hunian rumah berimbang. Jadi satu pengembang itu dia
bangun rumah mewah 1, dia wajib membangun 2 rumah yang sedang, 3 rumah yang sederhana. Itu selama ini sudah ada aturannya, tapi belum dilakukan. Doain, ya mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi badannya dibentuk, ya karena itu mesti ada badannya, dan kita akan lakukan itu bagaimana undang-undang itu harus dijalankan. Soal tadi yang kamu bilang.